Ya. Nah, siapa pelanggan itu? Pelanggan itu kalau kita bicara hubungan antar perusahaan, hubungan lintas organisasi, pelanggan itu adalah pihak lain yang menggunakan produk atau jasa kita, tentu saja ya. Nah, siapa itu? Nah, menggunakan produk atau jasa kita itu baik untuk dikonsumsi sendiri atau didistribusikan atau dijual kembali, ya, dijual kembali. Contoh misalnya kalau untuk dikonsumsi sendiri, nah di sini ada produk-produk atau perusahaan-perusahaan seperti perusahaan makanan, ya, kafe, kemudian perusahaan-perusahaan makanan yang menjual langsung kayak di mall-mall, di food center, itu adalah produk yang menjual langsung kepada kita. Nah, kita sebagai end customer atau pengguna akhir dari produk atau jasa tersebut. Tapi banyak juga produk-produk yang dijual kepada customer-nya, di mana customer-nya ini nanti akan menjual kembali, ya, akan menjual kembali kepada pihak lain. Nah, di sini ya, misalnya menjual kepada retailer, seperti misalnya produk-produk consumer goods, ya, atau produk-produk elektronik, produk-produk yang harus melibatkan distributor, ya, dan retailer, dan mungkin nanti baru ke end customer, ya, ini end customer. Nah, bisa kita lihat hubungan di sini adalah ini tentu saja, ya, ini adalah customer-nya kita, AB, AB sebagai produsen atau seller, ya. Nah, kita mempunyai customer ini distributor misalnya, ya. Customer-nya distributor itu retailer. Nah, baru sampai ke end customer. Nah, nilai yang maksimal itu yang seperti apa? Tentu saja kita lihat posisi dan tujuan masing-masing perusahaan yang ada di sistem ini. Kalau kita dengan distributor misalnya, ini distributor, ya. Nilai maksimum bagi distributor itu apa? Ya. Kita misalnya memproduksi air minum dalam kemasan, ya, dan air minum dalam kemasan ini harus memberikan value yang maksimal kepada distributor. Contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana distributor ini bisa memperoleh produk kita ini secara pasti, ya. Misalnya maksimum nilai itu kepastian pasokan, ya. Kepastian. Jadi kalau mereka butuh, kalau mereka meminta order kepada kita, kita pasti akan memenuhi order tersebut, gitu ya. Kemudian produk juga tersedia di dekat para distributor, ya, dengan harga yang menurut mereka harga yang kompetitif. Artinya dengan harga yang disepakati, si distributor ini memperoleh profit nanti karena untuk apa? Untuk menjual kembali, memperoleh profit yang maksimal. Nah, itu nilai yang maksimal yang harus kita create pada produk yang harus kita tempelkan kepada produk kita, ya. Jadi kita dikatakan berkinerja tinggi kalau kita bisa menghasilkan itu. Demikian juga kepada retailer, ya, dan sampai ke end customer, gitu ya. Dengan tingkat itu yang dimaksud dengan perusahaan yang berkinerja tinggi, ya. Tingkat kepuasan dan komitmen untuk sukses yang tinggi. Tingkat kepuasan. Tadi tingkat kepuasan, kita bicara tingkat kepuasan itu adalah bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan customer, ya. Contohnya apa? Nah, kebutuhan customer misalnya, ya, kebutuhan customer. Kalau kita bicara customer kita adalah distributor. Distributor butuhnya apa? Distributor butuhnya itu adalah kalau dia order, ya, tentu saja dengan spesifikasi produk yang sesuai, ya, itu kita mampu menyediakan tanpa menunda. Ya, jadi misalnya eh, di sini saya misalnya sebagai produsen, sebagai pembuat produk ini misalnya, ya, saya yang membuat air minum dalam kemasan ini lagi ngetren ini. Anda konsumsi perfect nggak? Ini kalau Anda beli di Tokopedia murah banget, ya, murah banget. Satu box ini isi 6, harganya cuma berapa? Harganya cuma 27.000 kalau nggak salah. Isinya 6, ya. Tapi kalau Anda dibeli, kalau nah ini nih ya, misalnya, ya, ini kayak gini nih, ya.
Kalau kita beli di Tokopedia dengan penjual Watertime, ya Watertime, ini Tokopedia, kita di sini sebagai end customer, kita bisa mendapatkan harga yang paling bagus, ya, harga yang paling bagus. Saya membeli rutin ini perfect satu box, tapi minimal 2 box ya. Satu box itu isinya 6, harganya cuma 27.000. 6. Ya. 27 atau total 47, 47 dibagi 2 berapa? 23 ya. 23,5 ya. 23,5. 23.500. Ya. Ini kalau beli langsung di produsennya. Beli dari sini, kita dari sini, beli di sini. Produsennya itu dia menggunakan brand di Tokopedia itu Watertime. Ya, silakan nanti kalau Anda mau. Ini pH-nya kaitannya ya, pH-nya ini sering dikatakan juga ya. pH-nya 9,5. Ini air yang sangat bagus, air minum dalam kemasan yang sangat bagus dengan pH 9,5. Ini kita bisa mendapatkan kalau langsung ya dengan harga yang sangat miring. Ya, di sini harganya kita sebagai end customer harganya kita dapatkan 23.500 per box, isinya 6, berarti satu box nggak sampai 4.000 ya, ya taruhlah 4.000 ya, 4.000. Tapi kalau Anda dapatkan itu di retail, misalnya di Indomaret mungkin nggak sedia ya, di Jogja Yomart, itu Anda akan dikenakan harga 2 kali lipat. Ya, harga 2 kali lipat. Nah, sekarang dengan kemudahan belanja online ya, kita bisa mendapatkan di Tokopedia, maka kita sebagai end customer itu mendapatkan maximum value. Apa maximum value-nya? Kita memperoleh produk ini dengan pasti, ya, cepat, karena ini di Bandung juga order time, ya. Kita order misalnya di Tokopedia, order pagi jam 8, nanti nggak sampai jam 3 siang sudah diantar, ya, dengan harga yang sangat rendah. Ini value maksimum yang kita dapatkan. Nah, ini contoh ukuran kinerja perusahaan, ya, dan juga komitmen yang tinggi. Nah, itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang gambaran bagaimana kinerja itu didapatkan? Belum? Oke. Ya. Bagaimana kita memiliki kinerja yang tinggi atau bisa berkinerja tinggi? Kinerja tinggi itu bisa diwujudkan dengan berbagi informasi dan komunikasi. Ya, berbagi informasi dan komunikasi. Informasi yang tersebar dan komunikasi yang terbuka. Seperti apa? Nah, misalnya gini, ya, kita pernah beberapa kali membahas tentang bagaimana hubungan antara Toyota dengan Bridgestone. Ya. Oke. Berbagi informasi dan komunikasi. Misalnya gini ya, kinerja tinggi kita ukur dengan unggulan bersaing. Ya. Unggulan bersaing. Ini ada ya, unggulan bersaing. Bagaimana cara untuk memperoleh posisi persaingan yang kuat, posisi yang kuat di dalam persaingan atau mewujudkan keunggulan bersaing. Ya, kita telah beberapa kali membahas ini. Keunggulan bersaing itu bisa kita dapatkan dengan 3 strategi. Ya. 3 strategi. Ini strateginya yaitu cost leadership, kemudian
Semoga ya. Nah, sini aja. Ini keunggulan bersaing. Ini nah, kita bisa mewujudkan keunggulan bersaing dengan cara cost leadership, kemudian different, kemudian quick response. Ya, ini ya. Nah, ini kinerja yang tinggi ya. Kinerja yang tinggi itu perusahaan mampu menempati posisi persaingan yang kuat atau memiliki keunggulan bersaing di industri di mana dia berbisnis gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan? Bagaimana cara mewujudkannya? Ya, kita bisa mewujudkan kinerja ini ya, yaitu yang terwujud dalam keunggulan bersaing itu dengan 3 strategi, yaitu melalui cost leadership atau melalui different atau melalui quick response atau kombinasi dari ketiga ini. Ya. Nah, cost leadership itu bisa kita dapatkan kalau kita membagi informasi, kalau berbagi informasi dan komunikasi. Dengan siapa? Dengan organisasi atau entitas-entitas bisnis yang terlibat di dalam penyampaian produk dari mulai supplier sampai ke end customer. Ya, contoh ya yang sering kita ungkapkan ya, antara Toyota dengan Bridgestone. Ya, Toyota dengan Bridgestone. Kita akan coba diskusikan cost leadership. Cost leadership itu adalah bagaimana kita mampu memproduksi produk atau jasa dengan cost minimal atau dengan efisiensi yang tinggi. Ya, itu cost leadership. Caranya gimana? Caranya ya, cost leadership ya. Kita bicara cost leadership di sini. Kita tahu bahwa cost ya. Kita bicara di sini efisiensi. Ini kaitannya dengan cost. Ya. Cost kalau kita bicara cost structure, masih ingat ya, cost structure. Itu terdiri dari apa saja? Yaitu cost of goods, harga pokok produksi, ya. Terus apa lagi? Harga pokok produksi itu terbentuk dari ini ya. Harga pokok produksi terbentuk dari biaya material, kemudian labor atau tenaga kerja, kemudian biaya overhead produksi. Ya, ini biaya overhead produksi. Kemudian ditambah dengan biaya administrasi dan umum. Lain. Itu akan terbentuk cost of goods sold atau
COGS. Ini COGM. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti ditambah dengan profit, akan menghasilkan harga jual. Nah, ya. Nah, oke. Bagaimana berbagi informasi itu bisa menghasilkan efisiensi. Ya, kita tadi bicara di sini ya, berbagi informasi dan komunikasi. Bagaimana bisa menghasilkan efisiensi? Nah, logikanya seperti ini. Toyota dengan Bridgestone, ya, Toyota dengan Bridgestone. Untuk memproduksi satu unit mobil, Toyota ya, misalnya Avanza atau Kaila atau apa ya, satu lagi itu ya, yang LCC ya. Itu harus menanggung biaya produksi, ya, berupa material misalnya. Ya, jadi untuk memproduksi satu unit mobil itu membutuhkan ban, materialnya di sini ban. Ya, satu unit Avanza butuh 5 ban misalnya ya. Nah, ban itu termasuk dari material. Ya. Bagaimana cara menghitung biaya material? Kita tahu bahwa penghitungan biaya material itu adalah di akuntansi biaya ya, atau di akunting ya. Persediaan awal material, jadi persediaan awal ban ditambah pembelian ban, ya, kemudian dikurangi persediaan akhir ban. Nah, itu adalah biaya produksi material dalam hal ini ban. Ya, kita ilustrasikan seperti ini. Biaya material untuk ban misalnya ya. Biaya material ini 1 unit Avanza. Material cost-nya, unsur material cost antara lain biaya ban. Ya. Ban dipasok oleh, misalnya ban dipasok oleh Bridgestone. Ya, harus membeli ke Bridgestone. Nah, cara penghitungan biaya ban, biaya material untuk ban. Masih ingat menghitungnya ya? Yaitu persediaan awal ban ditambah pembelian dikurangi persediaan, itu adalah biaya material ban. Ya, ini adalah biaya material ban. Oke, bagaimana berbagi informasi bisa menurunkan biaya produksi melalui penurunan biaya material, yaitu ban dalam hal ini. Ya, oke. Nah, kita bicara cost leadership di sini. Misalnya gini, kalau Toyota berproduksi biasa, Toyota harus belanja ban jauh-jauh hari sebelum Avanza ini akan di-assembly. Ya, jauh-jauh hari. Misalnya sebulan sebelumnya atau 10 hari sebelumnya, paling mepet itu mungkin seminggu sebelumnya. Ya. Nah, seminggu sebelumnya. Nah, tentu saja itu nanti ada nilai persediaan awal, dan karena kita harus simpen ya, kita harus simpen, maka ada barang, ada ban yang kesimpan. Nah, itu dihitung nanti persediaan awal, kemudian kita membeli ban berapa, kemudian nanti persediaan akhir bannya berapa. Nah, itu adalah nilai persediaan, nilai biaya material untuk ban. Nah, sekarang Toyota menggunakan satu sistem yang disebut Toyota Production System, di mana Toyota Production System ini menjamin seluruh komponen utama mobil itu bisa tersedia secara just in time. Ya, just in time. Nah, jadi di sini cost leadership akan kita wujudkan dengan just in time. Gimana prakteknya? Ya, prakteknya gini. Just in time itu bisa terwujud kalau ada shared information.
kalau ada berbagi informasi antara Toyota dalam hal ini sebagai original equipment manufacturing, sebagai produsen mobil, dengan suppliernya yaitu Bridgestone. Ya, apa yang dibagi informasinya? Nah, informasi yang dibagi dalam hal ini itu rencana produksi Toyota atau bahkan rencana penjualan, ya, dibagi kepada Bridgestone. Karena apa? Karena dari rencana penjualan ini nanti akan turun menjadi rencana produksi. Rencana produksi akan melahirkan kebutuhan ban. Ya. Nah, kebutuhan ban ini kalau dibagi informasinya, maka Bridgestone itu bisa mengirim ban tepat pada saat ban itu akan dipasang. Kebayang ya? Tepat pada saat ban itu akan dipasang. Jadi misalnya gini, Toyota akan memproduksi 100 unit Avanza minggu depan, hari Kamis minggu depan misalnya ya, jam 10 pagi. 100 unit itu butuh 5 kali 100 ban, ya 500 ban Bridgestone. Nah, rencana produksi ini ya itu dibuka informasinya kepada Bridgestone, sehingga Bridgestone itu tahu persis kapan Toyota mau membuat mobil jenis apa, jumlahnya berapa, ya waktunya kapan, itu ya. Nah itu. Nah dengan mengetahui rencana produksi ini, maka Bridgestone itu nanti bisa memperkirakan. Taruhlah misalnya Kamis minggu depan Toyota mau mengassembly 100 unit Avanza jam 10, ya jam 10. Tanpa Toyota order ban, maka Bridgestone sudah tahu persis kebutuhan untuk 100 unit Avanza jam 10. Lalu kapan Bridgestone akan ngirim? Bridgestone itu akan ngirim ban tepat pada saat Toyota mau mengassembly. Jadi misalnya assembly untuk pemasangan ban jam 10, ya. Maka Bridgestone itu akan mengirim jam 9, yaitu 1 jam sebelum dipasang. Nah, dengan demikian ada nggak persediaan ban? Nggak ada kan? Nah, karena nggak ada, maka cost of goods manufacture ya, COGM untuk material, jadi biaya material untuk ban itu tidak ada karena ada just in time, ya just in time. Jadi kebutuhan dipenuhi pada saat kebutuhan ban dipenuhi pada saat Toyota akan melakukan assembly. Nah, itu just in time. Nah, just in time ini memungkinkan Toyota untuk mereduksi kos persediaan, kos material untuk ban ya sampai 0. Nah, dampaknya apa? Kalau biaya persediaan, biaya material sangat rendah atau 0, maka biaya produksi secara keseluruhan itu turun sangat signifikan. Kalau biaya material turun sangat signifikan, maka cost of goods manufacture juga turun sangat signifikan. Ya. Dampaknya apa? Dampak berikutnya, harga pokok penjualan, cost of goods sold, ini juga akan turun. Nah, kalau biayanya turun, kita bisa, kalau harga jualnya tetap misalnya ya, harga jual normal, kita akan memperoleh, Toyota akan memperoleh profit yang jauh lebih tinggi. Gitu ya. Kalau jualan dengan harga normal. Tapi dengan harga pokok penjualan yang rendah, efisien, maka Toyota sangat fleksibel untuk bermain atau bersaing di harga, itu cost leadership. Ya, misalnya harga di industri 1 unit 100 juta. Nah, 100 juta dengan efisiensi cost, ini bisa menghasilkan profit yang sangat tinggi. Nah, ini Toyota akan fleksibel untuk bermain di profit. Kalau Toyota menurunkan profit, maka harga jualnya akan turun. Kalau harga jualnya turun, dampaknya apa? Posisi persaingannya, keunggulan bersaingnya akan naik, menguat. Nah, itu contoh. Ini hasil dari berbagi informasi, gitu ya. Oke. Nah, itu contoh bagaimana wujud dari kinerja yang tinggi dari sebuah perusahaan. Ini nanti kalau tiba-tiba mati sendiri, nanti join lagi ya, karena ini memang gratisan, cuma saya set 45 menit ya. Oke. Yang kedua, compelling vision. Jadi organisasi kita itu mempunyai visi yang meyakinkan. Ya, jadi visi itu maksudnya itu meyakinkan, artinya visi itu bisa mendorong ya seluruh elemen dalam organisasi untuk mencapai visi tersebut. Dan visi itu harus mencerminkan
output dari kinerja yang tinggi. Ya. Contohnya apa? Kalau misalnya tadi Toyota, kita bicara Toyota visinya misalnya adalah menjadi produsen otomotif terkemuka, terdepan di Asia Pasifik lah, di Asia, di bahkan mungkin global, gitu ya. Nah, visi menjadi produsen otomotif terdepan itu ngukurnya gimana? Terdepan itu ngukurnya dari misalnya dari kekuatan bersaing, tadi itu ya. Dari sisi cost-nya bisa, dan ini sangat terkenal ya, Toyota itu dengan Toyota Production System-nya itu merupakan satu di antara sedikit produsen otomotif yang bisa berproduksi secara efisien. Ya. Nah, itu untuk pencapaian visi yang meyakinkan. Kemudian ada proses learning, ya, ada proses learning, ongoing learning di sini. Learningnya apa? Nah, tadi misalnya ya, tanpa berbagi informasi, maka Toyota harus nyimpen ban dalam jumlah dalam waktu yang lama. Kalau dia nyimpen ban, maka dia harus menumpuk persediaan, harus menyimpan persediaan. Kalau dia menyimpan persediaan, maka ada cost of goods manufacture yang dari material dari ban. Ada cost ban, ada biaya ban. Ya. Nah, dari sini dengan proses belajar ya, Toyota membangun sebuah sistem, Toyota Production System, di mana ada subsistem, ada satu modul yang bisa dibagi kepada supplier. Ya, jadi ada modul yang dibagi bersama, share information, ya, yaitu apa? Rencana produksi. Nah, ini rencana produksi ini, rencana produksi yang dibagi ini terbentuk atau dihasilkan dari proses belajar. Ya. Kemudian fokus tanpa henti kepada kepuasan pelanggan. Ya. Fokus tanpa henti kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan artinya kita mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kebutuhan pelanggan itu apa? Nah, kalau misalnya di sini ya, kita bicara di industri otomotif. Ya. Kepuasan pelanggan itu diukur misalnya ya dari sisi ketersediaan unit, ketersediaan produk. Ya, inden tidak terlalu lama misalnya. Ya. Kemudian mobil itu mudah didapatkan, produk itu mudah didapatkan. Ya, untuk mudah didapatkan, apa yang harus dilakukan? Ya, Toyota mempunyai dealer resmi atau agen-agen penjualan yang menyebar, ya, menyebar dan beragam. Dia menggandeng anak perusahaan Toyota sendiri, satu grup ya, misalnya Astra Internasional yang kompetensinya jualan mobil. Dia juga menggandeng agen-agen atau distributor yang di luar grup Astra. Ya, misalnya ada Tunas Toyota, ada Tunas gitu ya, Tunas, kemudian Nasmoko kalau di Jawa Tengah, kemudian ada juga Wijaya Motor dan sebagainya. Ya, itu. Ini fokus pada pelanggan agar produk bisa didapatkan oleh pelanggan secara mudah dan tersedia cukup, gitu ya. Kemudian penyemangat sistem dan struktur, ya, sistem dan struktur yang memberikan semangat. Contoh tadi ya, Toyota itu membangun sebuah sistem yaitu Toyota Production System (TPS), ya. Nah, TPS ini salah satunya adalah mencapai just in time, ya. Memberi semangat kepada Bridgestone, sehingga karena Bridgestone sebagai supplier ban itu juga akan antusias. Karena apa? Karena dia mengetahui demand-nya secara lebih pasti, ya. Tidak lagi meraba-raba, forecast-nya tidak lagi meraba dari hanya sekedar data penjualan masa lalu. Tapi ini benar-benar demand yang sudah nyata, yaitu dari Toyota. Yang diketahui dari apa? Penjadwalan produksi oleh Toyota, gitu ya. Kemudian juga power, ya, power yang terdistribusi dan terlibat, ya. Nah, di sini power yang terdistribusi artinya kalau kita bicara internal di dalam organisasi itu ada pembagian tugas, yang pembagian tugas ini nanti akan saling
sinergi, saling koordinatif, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya antara bagian penjualan dengan bagian produksi. Itu harus ada kolaboratif, harus ada koordinasi. Ya, kolaboratif, koordinasi ya, untuk menjamin bahwa kebutuhan pelanggan itu bisa dipenuhi, untuk menjamin kepuasan pelanggan, yaitu koordinatif. Gitu. Itu power yang dibagi. Oke. Kemudian sistem pengembangan SDM. Nah, bagaimana sistem pengembangan SDM ini akan menunjang organisasi untuk berkinerja maksimum, berkinerja tinggi ya. Ada 5 sistem penting untuk pengembangan SDM, yaitu ini berasal ini mencerminkan siklus dari pengembangan SDM ya. Dimulai dari rekrutmen dan mempekerjakan ya. Rekrutmen ini juga ada awalnya, ada inputnya, yaitu kebutuhan SDM. Ya, jadi kalau kita gambar dalam sebuah siklus, ya, kita gambar dalam sebuah siklus, ini, nah ini merupakan siklus ya, membentuk sebuah siklus yang dimulai dari rekrutmen.